Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 46, Ravindra mulai ragu-ragu, dia tidak tahu merek apa yang bagus untuk dibeli. Namun, dia merasa setidaknya harus membeli Audi atau semacamnya, mengingat status dirinya sekarang adalah orang yang memiliki kekayaan ratusan miliar rupiah. Jika tidak, dia takut akan mendapat musibah jika terlalu rendah hati. Apanya yang Audi atau BMW? Bahkan Maserati. Aku lihat kamu mulai sombong setelah punya sedikit uang. Uang hasil jerih payah orang tuamu baru saja kamu ambil kembali, lalu kamu ingin langsung menghabiskannya, kan? Kamu jangan lupa, keluargamu masih berutang pada beberapa kerabat. Aku pernah mendengar orang tuamu membicarakannya di depan pintu rumahmu. Helen berkata dengan sedikit marah, meskipun kamu sudah punya uang, tapi kamu tidak boleh asal menghabiskan uang seperti OKB, mengerti? Tadi kamu membelikan pakaian untukku, Yuni, dan orang tuamu, aku anggap kamu berutang pada kami, sehingga aku mengizinkanmu. Mengenai mobil, tidak perlu membeli yang terlalu mahal. Ravindra menjadi malu, sepertinya Helen benar-benar marah. Ravindra menjadi malu, sepertinya Helen benar-benar marah. Kemudian, dia pun bertanya dengan ragu-ragu, tapi, bagaimana kalau aku bilang aku punya uang ratusan miliar rupiah? Intinya, uangku sangat banyak. Helen malah berkata dengan kesal, ratusan miliar. Bagaimana mungkin? Kamu mau membohongi siapa? Setelah selesai berbicara, Helen pun langsung berjalan dengan marah. Ravindra pun tidak bisa berkata apa-apa di dalam hatinya. Dia telah mengatakan yang sebenarnya, tetapi Helen tidak percaya. Tapi itu bukan masalah bagi Ravindra. Jika dia menunjukkan jumlah uang di dalam kartu debit itu kepada Helen, Helen mungkin akan terkejut dan terkena serangan jantung. Itu justru akan berbahaya. Ravindra merasa lebih baik tetap bersikap rendah hati sekarang. Setidaknya, dia bisa melihat seperti apa sikap para kerabatnya setelah dia pulang. Jika mereka semua tahu bahwa dia memiliki uang ratusan miliar rupiah, apa yang akan terjadi? Bukankah akan timbul masalah baru? Mungkin saja ada banyak orang yang akan datang untuk meminjam uang. Hal itu akan sangat menjengkelkan. Setelah memikirkan hal ini, Ravindra pun mengejar Helen dan meminta maaf, baiklah, sayang. Aku tidak akan membual lagi. Aku akan mendengarkanmu, aku akan membeli mobil apapun yang kamu katakan. Helen menghentikan langkahnya dan berkata, aku sudah memikirkannya dari awal, beli Honda saja sudah cukup. Honda Brio harganya tidak terlalu mahal, hanya beberapa puluh juta, yang penting bisa ditumpangi. Perkataanmu benar, sayang, yang penting bisa ditumpangi, itu lebih baik daripada berjalan kaki. Ravindra tampak sangat setuju, tetapi hatinya merasa terharu. Kelihatannya Helen memang seorang istri dan ibu yang baik. Helen mengerti bagaimana membantu dirinya menghemat uang. Bertolak belakang dengan Belinda, si wanita jalang itu. Jika tahu bahwa dirinya memiliki uang ratusan miliar rupiah, Belinda mungkin saja akan menyuruh Ravindra membeli kereta MRT. Tujuan utamanya adalah agar bisa pamer. Alasan utamanya adalah kamu masih harus membayar utang. Selain itu, aku ingin Yuni bersekolah di TK yang cukup bagus. Satu semester saja biayanya puluhan juta rupiah. Kita sebaiknya berhemat saja, Helen berkata sambil tersenyum pahit. Tidak disangka, istriku adalah seorang ahli dalam mengurus rumah tangga. Kalau begitu, kita beli mobil Honda Brio saja. Ravindra berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka bertiga naik taksi menuju ke dealer mobil untuk membeli mobil Honda Brio. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah dengan menaiki mobil itu bersama-sama. Oh ya, sayang, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku berada di Hotel Fortuna? Dalam perjalanan pulang, setelah berpikir sejenak, Ravindra tidak bisa menahan diri untuk menanyakan hal itu kepada Helen. Aku pergi ke rumahmu untuk mencarimu, tetapi kamu tidak ada di rumah. Kemudian, aku tiba-tiba teringat bahwa sepertinya Lukas dan Belinda akan menikah hari ini. Aku takut kamu akan membuat keributan,
jadi aku bergegas ke sana untuk melihat-lihat keadaan. Aku tidak menyangka, ternyata kamu benar-benar membuat keributan di sana. Setelah selesai berbicara, Helen berkata kepada Ravindra dengan kesal, dasar kamu ini. Tidak bisakah kamu membuat orang tuamu tenang? Mereka sudah tua, kamu jangan membuat onar lagi. Aku hanya ingin keluarga kita menjalani kehidupan yang baik ke depannya. Oke, jangan khawatir, ke depannya aku akan menebus kesalahanku kepada kalian. Ravindra mengangguk dengan serius sambil berkata, kali ini aku secara resmi membawamu pulang menemui orang tuaku. Bertemu dengan orang tuamu. Helen seketika tercengang, tetapi dia tidak bisa membantah. Bab 47. Gilang. Gawat, gawat. Saat ini, Gilang sedang beristirahat di halaman rumahnya. Cindy tiba-tiba berlari menghampirinya dengan panik. Ada apa? Gilang seketika terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dengan melihat ekspresi panik Cindy, dia pun merasa ada firasat buruk. Dengan napas terengah-engah, Cindy berkata, tadi saat aku pergi membeli sayuran, aku mendengar ada orang yang berkata bahwa hari ini ada orang yang datang ke acara pernikahan Belinda dan Lucas untuk membuat keributan. Selain itu, aku juga mendengar ada orang bernama Domi telah turun tangan, dia pergi ke sana dengan membawa ratusan orang. Maksudmu, anak kita pergi ke sana untuk membuat keributan? Gilang sangat terkejut. Jika memang demikian faktanya, bukankah berarti nyawa putranya bisa terancam? Bagaimanapun, sudah banyak orang yang tiba-tiba hilang karena telah menyinggung keluarga Wilbert. Selain itu, orang yang disebut bernama Domi itu, dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa dia bukan orang baik. Sudah pasti dia bukanlah orang yang bisa diusik oleh siapapun. Cindy berkata dengan cemas, begitu aku bangun tadi pagi, Ravindra sudah menghilang. Wanita yang tadi datang itu juga tidak diketahui identitasnya. Dia datang dengan panik untuk mencari Ravindra. Saat kita tidak ada di rumah, dia pun pergi dengan cemas. Gawat, pasti Ravindra sedang terkena masalah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dikatakan orang-orang itu? Apakah kamu tidak bertanya bagaimana keadaan selanjutnya? Sekarang sudah sore, tapi Ravindra masih belum pulang. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Gilang juga sangat cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Bagaimanapun, sekarang sudah hampir pukul 5 sore, pesta pernikahan seharusnya sudah lama berakhir. Setelah mendengarnya, aku langsung berlari pulang karena panik, sehingga tidak banyak bertanya lagi. Aku sangat cemas. Gilang, mestinya putra kita baik-baik saja, bukan? Dia baru saja pulang. Kalau dia dipenjara lagi atau dipukuli orang sampai cacat, bagaimana aku bisa menjalani hidup ini ke depannya? Cindy benar-benar tidak berani memikirkan situasi yang mungkin akan dihadapi Ravindra. Namun, pada saat ini, sebuah mobil langsung melaju memasuki pintu gerbang dan berhenti di halaman. Mobil siapa itu? Gilang dan Cindy saling bertatapan. Mereka sedikit bingung, mobil ini terlihat seperti baru dibeli. Ravindra, Helen, dan Yuni segera turun dari mobil. Ravindra, kak kamu. Saat melihat Ravindra telah pulang, Cindy pun menghela napas lega, lalu bertanya, mobil dari mana ini? Ravindra tersenyum dan berkata, aku yang membelinya. Kamu yang membelinya. Kamu dapat uang dari mana? Cindy bertanya dengan rasa tak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka putranya akan pulang dengan mengendarai sebuah mobil kecil. Selain itu, pada saat ini Ravindra mengenakan pakaian baru yang membuat dirinya terlihat ganteng, bahkan sepatu kulitnya juga tampak baru dan mengkilap. Oh, aku sebenarnya ingin membeli mobil Audi atau BMW, tetapi Helen tidak mengizinkanku, jadi aku menuruti permintaannya untuk membeli Honda Brio saja. Ravindra menatap wanita cantik di sampingnya sambil tersenyum. Dia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti Helen. Helen, Gilang sudah memperhatikan wanita ini sejak awal. Setelah melihatnya dengan saksama, barulah dia berkata, bukankah dia adalah wanita cantik yang datang mencarimu tadi? Sekarang dia mengenakan gaun yang indah, aku hampir tidak mengenalinya. Ayah, ibu, dia adalah istriku, dan ini adalah putriku, Yuni.
Ravindra tersenyum, lalu melangkah maju sambil menarik tangan Helen untuk memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Istri, putri, mulut pasangan suami istri tua itu terbuka lebar karena tercengang, bahkan sampai seakan-akan rahang mereka akan terlepas. Mereka benar-benar tidak habis pikir. Bukankah putranya baru pulang kemarin? Sekarang dia memiliki mobil saja sudah cukup mengejutkan. Kenapa bahkan dia bisa membawa pulang seorang istri dan seorang putri? Bab 48. Selain itu, dilihat dari gaun yang dikenakan wanita ini, sepertinya harganya tidak murah. Bagaimana putranya bisa mendapatkan wanita kaya hanya dalam 1 hari? Ravindra tersenyum dan berkata, benar. Ayah, ibu, sebenarnya orang yang dulu memberi kalian uang setiap bulan adalah dia. Ravindra berkata sambil tersenyum. Helen, duduklah di sini. Gilang tersenyum canggung. Seketika dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang dia masih merasa bingung. Bagaimana mungkin putranya yang baru pergi tadi pagi, sudah membawa pulang seorang istri dan seorang putri di sore hari. Cindy menarik Ravindra ke samping. Ketika melihatnya, Gilang juga segera ikut berjalan ke samping. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dulu padaku. Wanita ini sangat cantik, tapi kenapa kamu tiba-tiba bisa punya anak? Apakah kamu menikahi seorang janda? Setelah berpikir sejenak, Cindy pun tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi, keluarga kita sangat miskin, apakah dia akan menghargai kita? Setelah itu, barulah Ravindra menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibunya. Ternyata begitu, jadi dia adalah putri sulung keluarga Sentosa, ya. Tidak disangka, ternyata pria liar itu adalah kamu. Setelah mendengarnya, Gilang pun berkata dengan emosional. Kejadian waktu itu telah membuat heboh seluruh kota, jadi mereka pun juga tahu. Hanya saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang berhubungan dengan putri sulung keluarga Sentosa adalah putra mereka sendiri. Ternyata dalam beberapa tahun ini, dia diam-diam memberikan uang itu kepada kami. Ravindra, dia telah banyak menderita dalam beberapa tahun ini. Dia adalah seorang putri dari keluarga kaya yang terhormat, lalu diusir dari rumah dan bersikeras ingin melahirkan anak itu. Dia harus merawat anak itu seorang diri, bahkan juga membantu keluarga kita. Terlebih lagi, kamu tidak boleh menyakitinya lagi. Setelah berpikir sejenak, Cindy memandangi Helen yang sedang duduk di sana, lalu berkata kepada Ravindra dengan serius, kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan mengakuimu sebagai putraku. Gilang berkata, benar, dia adalah wanita yang baik. Dia telah menunggumu selama bertahun-tahun. Dia bahkan ribuan kali lebih baik daripada Belinda. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Asalkan dia tidak merendahkan keluarga kita yang miskin ini, itu sudah sangat baik. Ravindra tersenyum dan berkata, ayah, ibu, tenang saja, keluarga kita tidak miskin. Setelah selesai berbicara, Ravindra berjalan mendekat, lalu membuka bagasi mobil. Dari dalam bagasi, Ravindra mengeluarkan banyak kantong pakaian. Ayah, ibu, ini adalah pakaian yang kubeli untuk kalian. Ujar Ravindra. Kamu, untuk apa kamu membeli pakaian begitu banyak? Benar-benar boros. Kamu belikan saja untuk istri dan putrimu, tidak perlu membelikan untuk kami. Cindy segera berujar ketika melihat Ravindra membawa begitu banyak pakaian. Ravindra pun tersenyum dan berkata, tenang saja, aku juga sudah membelikan untuk mereka, semuanya kebagian. Setelah selesai berbicara, Ravindra kembali berkata kepada Yuni, Yuni, ini adalah kakek dan nenekmu. Ayo sapa kakek dan nenek. Yuni memandangi Gilang dan Cindy yang ada di depannya, lalu menyapa dengan sedikit rasa takut, kakek, nenek. Hai, cucuku yang pintar. Cindy merasa sangat senang. Awalnya, dia masih mengkhawatirkan Ravindra. Meskipun Ravindra sudah pulang, tetapi usianya sudah tidak muda lagi. Sekarang keluarganya tidak punya uang dan bahkan memiliki banyak utang. Dalam keadaan seperti ini, Ravindra mungkin akan sulit untuk mencari istri. Tidak disangka, sekarang Ravindra bukan hanya membawa pulang seorang istri yang sangat cantik, bahkan cucu perempuannya juga sudah bisa memanggilnya nenek. Bagus, baguslah kalau begitu.
Gilang segera mengangguk lagi. Matanya tampak memerah karena terharu. Pada saat ini, barulah Ravindra menatap Helen dan berkata kepadanya, "Helen, cepat sapa ayah dan ibu." Helen telah membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi dia masih merasa sedikit canggung dan tidak terbiasa. Saat melihat Helen telah membuka mulutnya, pasangan tua itu tampak sangat berharap. Namun, Helen dengan cepat menundukkan kepalanya lagi, seolah-olah dia tidak bisa mengucapkannya. Cindy segera tersenyum canggung dan berkata, "Ravindra, dia baru saja datang dan belum terbiasa." "Tidak apa-apa, lain kali saja baru menyapa kami lagi." Pada saat ini, tiba-tiba Helen mendongak, lalu dengan berani berkata kepada pasangan tua itu, "Ayah, ibu. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Mari kita jalani hidup dengan baik. Kalau ada yang salah, aku harap kalian bisa memakluminya." Bab 49. Baiklah, baiklah, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Setelah mendengar Helen memanggilnya sebagai ibu, Cindy langsung berkata dengan penuh semangat, "Hei, lihatlah aku ini. Aku bahkan tidak tahu menantu dan cucuku akan datang, sehingga hari ini aku tidak membeli makanan apapun. Aku akan keluar sekarang untuk membeli beberapa sayuran lagi." "Oh, baik, baik." Gilang juga sangat senang. Helen bukan hanya cantik, dia juga merupakan putri sulung dari keluarga Sentosa yang merupakan keluarga terpandang. Putranya bisa menikah dengan wanita seperti ini, hal ini merupakan berkah besar dalam kehidupannya. "Ibu, jangan pergi membeli sayur lagi. Sebentar lagi kita akan pindah rumah. Malam ini kita makan di luar saja." Ravindra langsung berseru ketika melihat Cindy hendak keluar untuk membeli sayuran. Setelah tersadar dari lamunan, barulah Cindy berkata, "Benar, benar. Malam ini kita seharusnya makan di luar." Namun, setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, "Tidak, kamu bilang mau pindah rumah. Pindah kemana? Selain itu, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil ini?" Ravindra berjalan ke belakang untuk mengambil tas anyaman itu, lalu membukanya di depan Cindy dan Gilang. "Ravindra, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Jangan menakutiku." Ketika melihat uang itu, Cindy merasa sangat terkejut. Gilang berkata, "Kudengar hari ini ada orang yang membuat keributan di pesta pernikahan Lukas dan Belinda, jangan-jangan itu kamu?" Ravindra pun tertawa dan berkata, "Memang aku orangnya." "Yang benar saja, bagaimana mungkin mereka membiarkanmu pergi?" Gilang tidak mempercayainya. Ravindra menjelaskan, "Ayah, ibu, dulu kita memberikan uang mahar senilai 600 juta rupiah kepada Belinda. Selain itu, rumah kita yang awalnya bernilai 4 miliar rupiah, dijual olehnya seharga 2 miliar rupiah kepada Lukas, jadi totalnya 2,6 miliar rupiah. Aku meminta orang-orang dari keluarga Wiyata untuk mengembalikannya padaku. Tidak mungkin. Jangankan 2,6 miliar, bahkan demi meminta kembali mahar sebesar 600 juta itu saja, ayahmu sampai dipukuli. Aku tahu sifat Lani, bagaimana mungkin dia mau mengembalikan uang yang sudah ada di tangannya." Cindy masih tidak percaya bahwa keluarga Wiyata mau mengembalikan uang mahar dan uang senilai 2 miliar rupiah yang merupakan hasil manipulasi yang telah mereka lakukan. Helen yang berada di samping pun menjelaskan, karena Ravindra memiliki keterampilan medis yang bisa menyelamatkan nyawa Pak Leo dari keluarga Haryono. Pak Leo adalah pimpinan keluarga Haryono yang merupakan keluarga terhormat kelas 1. Pada saat berada di sana, Pak Leo membantu membela Ravindra. Mana mungkin keluarga Wilbert berani menentang Pak Leo. Bahkan keluarga Sentosa pun tidak berani macam-macam terhadap keluarga Haryono. Setelah mengetahui gambaran umum dari masalah ini, barulah Gilang dan istrinya menghela napas lega. Di sini masih tersisa 1,2 miliar rupiah. "Ayah, ibu, kalian gunakan saja." Ravindra tersenyum dan berkata lagi, "Beberapa tahun ini, aku sudah membuat kalian menderita." Tidak, bagaimana mungkin kami bisa mengambil uang ini?" Cindy buru-buru menolak dengan berkata, "Yuni sebentar lagi sudah mau masuk TK, kalian berdua juga perlu uang.
Kalian ambil saja uang ini. Helen juga merasa sangat terharu. Kemudian, dia berkata kepada Cindy dan Gilang, bukankah kalian juga sudah menderita selama bertahun-tahun? Aku juga tahu, banyak orang yang menghina kalian di belakang, mereka mengatakan bahwa putra kalian adalah narapidana atau semacamnya. Setelah berpikir sejenak, Helen berkata lagi, Ayah, Ibu, lebih baik kalian ambil saja, ini adalah uang tanda bakti Ravindra sebagai seorang anak. Ravindra menarik tangan Helen dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku akan memberikan pesta pernikahan yang sempurna untuk Helen. Aku akan berusaha menebus kesalahanku dengan baik. Helen berkata kepada Ravindra dengan kesal, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Anakmu sudah begitu besar, lebih baik lupakan saja. Sebenarnya Helen juga merasa cukup menyesal terhadap acara pernikahannya. Namun, dia sendiri juga mengerti. Jika acara pernikahannya dilaksanakan dengan asal-asalan dan sembarangan saja, takutnya dia akan ditertawakan orang lagi. Bagaimanapun, Helen adalah putri sulung keluarga Sentosa, dulunya dia memiliki banyak kenalan orang kaya. Namun, jika ingin mengadakan pesta yang mewah, Ravindra jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Helen pun tidak berharap banyak. Tenang saja, aku pasti akan menebus kesalahanku terhadapmu. Selain itu, aku tidak akan mempermalukan keluarga Sentosa. Ravindra berkata dengan sangat tegas. Bab 50. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kami ambil setengah saja dari uang ini, sisanya kalian yang ambil. Setelah berpikir sejenak, Cindy akhirnya mengambil keputusan tersebut. Boleh juga, bukankah sebelumnya keluarga kita masih berutang pada Tante Susi dan yang lainnya? Aku akan langsung menggunakan uang tunai ini untuk membayar utang. Ravindra mengangguk, lalu berkata kepada Cindy dan Gilang, Ayah, Ibu, hari sudah larut dan tidak ada yang perlu dibereskan lagi. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Kita langsung pindah rumah saja. Apa maksudmu tidak ada yang perlu dibereskan lagi? Aku masih punya beberapa pakaian yang harus dibawa. Cindy buru-buru berlari masuk. Gilang bertanya, apakah rumah sewaan baru kita jauh? Kalau tidak jauh, kalian naik mobil saja, aku akan naik sepeda ke sana. Terlihat jelas bahwa Gilang mengira Ravindra menyewa rumah yang lebih bagus karena tidak ingin keluarganya tinggal berdesakan di rumah yang tua dan reot ini. Setelah terdiam sejenak, Ravindra pun berkata kepada Gilang, Ayah, Ibu, lebih baik jangan memakai sepeda jelek itu lagi. Sungguh, aku masih punya uang. Kedepannya, kalian tidak perlu berhemat lagi. Kalian sudah tua, sudah saatnya menikmati hidup. Hahaha, baiklah. Mulai hari ini, kita bisa menikmati hidup bahagia. Gilang tersenyum lega. Sepertinya putranya sungguh telah dewasa dan telah mulai meraih sedikit kesuksesan. Mereka berdua pun mengemasi beberapa pakaian, lalu memasukkan uang dan barang-barang lainnya ke dalam bagasi. Helen, ini adalah gelang giok yang diwariskan oleh leluhur keluarga kami. Sejak kamu menikah dengan Ravindra, kami tidak memberikan apapun kepadamu. Semoga kamu tidak merendahkan kami. Gelang ini tidak terlalu mahal, tapi ini adalah niat baik dari kami. Cindy mengeluarkan sebuah kotak, lalu mengeluarkan gelang dari dalam kotak itu dan menyerahkannya kepada Helen. Helen tersenyum, lalu memakai gelang itu, terima kasih, Ibu. Gelang ini sangat indah, aku sangat menyukainya. Oke, baguslah kalau kamu menyukainya. Cindy berkata sambil tersenyum. Ravindra melihat bahwa Helen bisa cocok dengan kedua orang tuanya. Helen juga tidak meremehkan keluarga mereka yang miskin. Hal ini membuat Ravindra semakin bertekad untuk membahagiakan Helen mulai saat ini. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kompleks villa. Mobil pun langsung melaju naik ke atas gunung. Ravindra, apakah kamu datang ke tempat yang salah? Ini adalah kompleks perumahan orang kaya. Cindy dan Gilang yang duduk di kursi belakang mobil langsung terkejut saat melihat Ravindra bersiap untuk mengendarai mobil naik ke atas gunung. Kudengar villa di sini harganya puluhan miliar rupiah, apakah ada orang yang mau menyewakan villa seperti ini? Gilang pun menelan ludah, dia curiga dirinya sedang bermimpi.
Ayah, Ibu, kalian tenang saja. Ravindra tersenyum, lalu bersiap mengemudikan mobilnya untuk menaiki gunung. Namun, tidak lama setelah menaiki gunung, terlihat ada pos satpam. Sebuah palang penghalang jalan pun menghalangi mobil mereka. Maaf, Pak, mobilmu tidak bisa teridentifikasi. Apakah Bapak salah jalan? Di atas sana adalah kawasan Villa Lohe. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Ada 3 orang satpam yang berdiri di samping sambil mengobrol. Saat melihat mobil Honda Brio milik Ravindra, salah satu satpam pun datang menghampiri dan berkata demikian sambil tertawa. Aku adalah penghuni rumah di sini, bantulah aku untuk membuka gerbangnya. Aku baru membeli mobil ini, jadi belum didaftarkan, makanya alatmu tidak bisa mengenalinya. Ravindra menjelaskan kepadanya sambil tersenyum. Penghuni, ekspresi satpam itu tiba-tiba berubah menjadi sedikit aneh. Kemudian, dia pun tersenyum mengejek sambil berkata, kamu yakin kamu adalah penghuni rumah di kompleks ini? Hehehe, kalau kamu bilang bahwa kamu datang untuk mengunjungi kerabatmu, aku masih percaya. Tapi kamu malah bilang kalau kamu adalah penghuni di sini? Apakah mungkin penghuni kompleks ini mengendarai mobil Honda Brio? Dengan ekspresi yang menjadi muram, Ravindra bertanya, apakah ada peraturan bahwa penghuni villa ini tidak boleh mengendarai mobil Honda Brio? Kamu meremehkan mobil Honda Brio, ya? Bersambung ke bagian 51.